Siapa yang ngasihnya? Bayarin uang ngasih ya. Oke, kita mulai. Kemarin saya mohon maaf nggak bisa hadir karena saya ada kegiatan apa ASN, karena saya di UPN itu adalah pegawai ASN, aparatur sipil negara, dan sebentar ini ada pengumuman. Jadi saya ada kegiatan untuk ASN, jadi saya nggak bisa mengisi. Kemarin kalau nggak salah harusnya pengenalan tim terkait ya, tapi saya nggak tahu Pak, yang saya titipkan Anda ke tempatnya Pak Oktav. Nah, saya nggak tahu Pak Oktav sejauh mana ya. Nah, ini saya akan sedikit ulangi lagi mengenai tim terkait ya. Jadi kalau saya jujur aja saya nggak punya aplikasi Arduino ya, belum punya karena ini Windows saya juga relatif baru. Jadi Windows saya ini tadinya saya pakai Windows 9 2007 Pak. 2007, lalu saya baru-baru ini ganti menjadi Windows 2010 ya. Ini jadi aplikasi Arduino belum terpasang dan saya nggak punya Arduino-nya. Saya kalau praktek menggunakan online. Nah, ini adalah aplikasi Pinterest ya. Pinterest punya saya. Jadi pertama kali Anda harus membuat dulu login ya. Ini
ambilnya di sini Tinkercad dashboard ya. Saya tuliskan di sini. Nah, ini ada Tinkercad dashboard, jadi silakan Anda pakai di sini ya, Tinkercad dashboard. Itu. Sudah saya share. Anda bikin login dulu sini ya, login. Setelah bikin login di sini ada 3D design ya, 3D design saya kurang paham karena ini lebih kepada mechanical ya. Kalau kita orang mechanical gitu mungkin bisa kita membuat desain 3D design. Lalu ini ada sirkuit. Nah, saya menggunakan yang sirkuit. Ini untuk elektronikanya ya. Untuk elektronikanya saya menggunakan yang sirkuit. Sebenarnya ada satu lagi yang cukup menarik, simulatornya saya lupa, tapi ini sudah cukup bagus ya. Saya belum lancar yang di satunya. Yang ini sudah cukup bagus ya. Ini sirkuit. Nah, ini ini adalah karya-karya saya, percobaan saya yang saya save ya. Makanya ini Anda harus membuat ini dulu, login dulu, membuat akun dulu, lalu setelah membuat akun Anda bisa login di sini Tinkercad, ya sudah langsung pakai aja di sini. Gitu. Nah, Anda pakai Tinkercad ya seperti ini. Ini kalau kita mau meng-create circuit, create new circuit, ya, create new circuit. Kita tunjukkan. Hari ini mungkin lebih sebenarnya kepada pengenalan sensor dan aktuator ya. Tapi saya nggak tahu kemarin Pak Oktav ngajarnya sampai di mana ya. Ini ada kedengarannya kayaknya full elektronika banget gitu. Memang kalau di IoT itu Anda harus belajar mau nggak mau, bisa dikatakan hampir 50-50 ya elektronika terhadap dengan pemrogramannya. Anda nggak ngerti elektronika juga nggak akan bisa mewujudkan IoT. Karena IoT itu butuh fisik dan butuh coding. Makanya kan kemarin di semester kemarin saya ngajar IoT, mata kuliah IoT Permatasari ya. Permatasari itu apa kaitannya sama Merdeka Belajarnya Pak Nadiem. Kaitan sama Merdeka Belajarnya Pak Nadiem itu apa istilahnya IoT itu dilakukan secara daring gitu. Nah, saya sebenarnya agak kurang setuju dilakukan secara daring seperti kita ini. Bagaimana praktikumnya? Ya, apa bedanya praktikum sama kuliah biasa? Nggak ada bedanya. Di praktikum saya hanya bisa menunjukkan apa istilahnya simulasi aja, pakai simulator ini. Nah, ini kita pakai simulator, saya membuat create. Nah, ini namanya sudah di create ya sebenarnya. Secara acak dia pakai nama-nama, kalau nggak nama-nama Latin, nama-nama Romawi gitu ya. Nah, ini mau saya create, saya ubah di sini namanya ya. Misalnya percobaan IoT apa 2021 22 ya. Ubah ya namanya, percobaan IoT atau mungkin percobaan IoT yang pertama untuk tahun ajaran 2021-2022 ya kan, gitu. Oke, ini terus dari sini Anda mau bikin apa gitu. Sensor itu macam-macam. Di sini ada sensor yang sudah ada. Ini adalah aktuator lampu LED ya. Lampu LED ini adalah aktuator. Terus sensor ini juga bisa disebut sensor potensiometer ya. Ini sensor, ini juga push button, ini sensor ya. Ini saya gini aja, yang aktuator sebelah kanan, yang sensor sebelah kiri ya. Ini saya berbagi dua ya. Gitu. Terus ini juga sensor, ini saklar, switch ini sensor ya. Ini baterai ya, baterai vibration motor ini adalah aktuator ya kan.
Ini aktuator juga, motor ya. Motor-motor ini semua aktuator, ini motor servo aktuator. Ya. Motor servo ini aktuator. Terus ini adalah aktuator juga, LED RGB. Terus ini adalah sensor ya. Ini sensor ultrasonik. Ini adalah pir, ini sensor juga. ISO ini beeper apa pip gitu suaranya. Ini adalah aktuator ya. Terus ini juga bisa aktuator ya. Ini multitester, ini nanti menampilkan tegangannya berapa. Ini juga bisa dikatakan aktuator ya. Nah, itu. Jadi ini adalah antara sensor sama aktuator. Oke, ini basic ya. Ini komponennya ini basic, ada all. Oke, semua all. Fotodiode ini adalah sensor, masuk kelas sensor. Post sensor, sensor gaya. Terus ini adalah flex sensor, sensor apa dia bisa dibengkokkan gitu ya, bisa dibengkokkan masuk sensor. Infrared sensor, IR sensor ya. Terus ini post sensor juga, IR sensor. Ultrasonic distance, ini juga ada ultrasonic distance. Oh, ada juga ya. Ini peer sensor. Terus tilt sensor, sensor kemiringan ya. Tilt, ini juga ada dua macam ya. Ini sensor kemiringan. Terus temperatur, ini sensor temperatur ya. TMP ini sensor juga. Ini sebelah. Ini sensor satu taruh sebelah kiri ya. Ini aktuator tapi ini bisa pisahkan agak jauh lagi. Jadi kalian bisa membedakan. Terus gas sensor ini adalah sensor. Gas sensor ini adalah masuk sensor. Ini juga pipet ini masuk sensor. Ya. Penekanan tombol ini masuk sensor. Ya. Nah, ini masuk sensor. Terus deep switch, saklar itu semua sensor. Ya, deep switch sama seperti ini tadi switch. Ya. Ini semua adalah sensor. Seperti itu. Sensor itu masukan ya. Ini lampu sama aja dengan LED, itu adalah aktuator. Ini juga LED, ini lampu. Ini aktuator, sama juga aktuator. Ini juga aktuator, ini LED ya, lampu. Ya, apalagi vibration motor tadi sudah. Micro servo ini micro servo, ini servo, motor servo sama seperti ini. Ini aktuator. IR remote ini remote ya, apa ya? Nanti ada kaitannya pasangannya sama ini, sama apa IR ini. Ini adalah aktuator. Ini aktuator LCD. Aktuator itu untuk keluaran ya, output, ya kan, output. Ini panel surya, button, prosesornya. Ya udah, itu aja ya, kurang lebih itu. Lagi. Ya udah, itu aja ya. Jadi seperti itu. Ini adalah sensor sama aktuator. Oke, jelas-jelas seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Jadi sensor itu masukan, kalau aktuator itu adalah keluaran. Oke. Sensor itu masukan, ini bisa untuk perangkat masukan, input diproses oleh si Arduino. Arduino-nya apa? Ini Arduino. Ini Arduino Uno. Sama ke ini. Ini adalah perangkat pemroses. Outputnya ini, inputannya bisa kita pilih dari ini, outputannya ini. Apakah cuma ini? Ada lagi di luar ini, gitu ya. Ada lagi. Ini kan hanya apa simulator, jadi terbatas library-nya. Anda bisa cari simulator lain yang library-nya lebih banyak. Ya, seperti itu. Terus, oke, sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan?
Itu membedakan sensor sama aktuator. Jadi sensor itu yang masuk, aktuator itu keluar. Jadi bisa lampu, bisa display penampil, ya kan? Gitu. Kalau Anda bermain dengan DSI itu hanya bermain dengan database, misalkan, maka aktuatornya hanya tampilkan ke layar. Jadi Anda melakukan query dari database, sensornya dari dari keyboard, ya kan? Dari keyboard permintaan query, kita ketik query, ya, select from where misalnya gitu. Hasilnya ditampilkan di mana? Di layar kan? Pasti itu. Jadi aktuatornya itu di layar. Tapi kalau di IoT, aktuatornya itu bisa macam-macam. Bisa di motor, terus motor itu bisa motor untuk apa? Nanti itu, motor itu bisa berupa pompa air, gitu, tidak pompa, gitu ya. Terus sensor itu nggak harus keyboard, bisa langsung sensor suhu. Jadi Anda nggak perlu lagi ngetik suhu. Jadi si Arduino itu langsung dapat suhu dari lingkungan, gitu. Dari rumah kaca misalkan, kalau di kebun ya, di kebun di rumah kaca. Jadi tanamannya di kebun rumah kaca, mungkin di situ dikasih sensornya. Gitu. Anda kalau pernah tahu era pertanian hidroponik ya, menggunakan perangkat-perangkat IT. Gitu. Nah itu di kebunnya itu dikasih perangkat-perangkat IT. Oke, sekarang saya akan lanjutkan lagi ya. Oke. Sekarang saya hapusin satu-satu ya, atau saya ini dulu ya, saya cari. Oke, saya pindah dulu aja deh ke ini aja ya, ke apa, ke presentasi di ini. Nah, ini adalah rangkaian pull down sama pull up ya. Rangkaian pull down sama pull up ini digunakan untuk masukan ya, masukan dari Arduino ya. Anda bisa pakai salah satu. Kalau saya pengen, kalau ditekan tombolnya itu adalah 0, maka saya menggunakan pull up ini. Tapi kalau ditekan tombolnya ini Arduino-nya mendapat logika 1, maka saya menggunakan pull down ya. Jadi ini bedanya. Nah, lalu menentukan tahanan ini adalah seperti ini ya. VCC ini tegangannya itu 5 volt ya. Biasanya 5 volt ya. Ini dikurangi 2 volt. 2 volt itu biasanya syarat untuk lampu LED. Lampu LED itu 2 volt nih di sini. Nah, ini lampu LED ini, lampu LED apa saja itu kurang lebih tegangannya adalah 2 volt ya. Ini ada mengatakan 3 volt atau 1,5 volt gitu ya. 1,5 volt gitu. Ini kalau saya membaca dari buku elektronika mayoritas itu 2 volt. Jadi lampu LED ini umumnya tegangannya 2 volt. Arusnya 20 miliampere. Nah, ini 2 volt, arusnya 20 miliampere. 20 miliampere ya. Jadi 5 dikurangi 2, artinya tegangan di sini itu kan 5. Padahal LED-nya itu 2. Atau tegangan untuk lampu LED yang misalnya itu 2. Maka saya harus membuang berapa? Jadi ini akan menderita tegangan sisanya. Jadi dari sini ke sini tegangan itu tekanan ya. Tegangan itu tekanan dari sini ke sini itu 5 volt. Kalau supaya di sini bisa 2 volt ya, pada saat saya lepas itu bisa 2 volt. Maka di sini harusnya harus berapa? Tahanannya berapa? Maka 3 volt, 5 dikurangi 2 kan 3, dibagi dengan 20. Jadi 3 per 20 miliampere ini sekitar 150 kilo ohm. Ya. Gitu. Oke. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke, saya tunjukkan di Tinkercad ya. Saya tunjukkan cara di Tinkercad. Agak susah ya saya ini kalau untuk pakai praktikum. Nah, saya hapusin dulu ya semuanya.
habisin dulu daripada bikin kosong sama juga nanti kayak ini. Sabar tunggu dulu, saya habisin. Oke, ini bahkan audionya saya hapus dulu. Nah. Oke, saya siapkan dulu power supply. Power supply itu mana ya? Nah, oh ini. Saya siapkan power supply ya. Ini power supply. Ya. Power supply ini oke, saya siapkan dulu breadboard yang ini aja, yang kecilan. Nah, Anda lihat breadboard ya di sini. Breadboard ini cara bacanya begini. Dari sini ke sini nyambung semua. Ini nyambung. Yang ini nyambung. Ini bisa kelihatan ya warna hijau ya. Ini nyambung. Tapi kalau yang ini nyambungnya begini. Oke. Ini nyambungnya kolom. Kalau ini nyambungnya baris. Yang dua ini. Terus ini juga baris. Yang ini kolom. Tapi yang ini dengan ini nggak nyambung. Nah, ini dengan ini nggak nyambung. Oke. Oke. Sekarang saya akan simulasikan switch saklar. Saya pakai push button ya. Nah, ini pakai push button. Saya tarik di sini ya, ini push button. Nah, saya lupa ya, ini sambungannya nyambung mana. Karena saya lupa, saya pakai multimeter. Multimeter ya. Ini karena saya lupa. Ini saya lihat tegangan dulu resistansi. Ya. Ini kalau saya on-kan, jalankan, resistansinya besar ya. Ini kalau ini besar. Sekarang saya akan sambungkan, misalkan ini ke sini, yang ini ke sini. Oke, resistansinya besar. Sekarang kalau saya pencet, oke, jadi 0 ya, kelihatan ya. Kayak ini. Jadi yang di ini adalah yang fungsi adalah saklar ini, diagonal ini ya. Jadi ini ketemu ini atau ini ketemu ini, sini juga bisa. Jadi ini gini. Ini dengan ini juga bisa. Nah, ini sambung ke sini juga bisa. Nah, nah, ya. Jadi dua pihak ya, pihak sini sama pihak sini sama pihak sini sama pihak sini. Oke. Sekarang ini saya hapus dulu kabelnya. Tapi kan 5 volt ya. Kasih 5 volt ya. Kasih 5 volt, ini tegangannya saya buat 5 volt ya, arusnya 5 ampere ya kan. Udah. Terus tegangannya ini saya kenain ke merah ya. Ke merah ini. Gitu. Ini saya kasih warna merah sebagai plus ya. Terus ini juga saya hubungkan ini plus ini saya hubungkan dengan plus ya. Gitu. Terus negatifnya ini saya juga hubungkan dengan negatif. Saya kasih warna hitam ya kan, kelihatan ya. Terus ini saya kasih warna hitam, ini juga negatif. Ini pengganti baterai ya, yang kotak ini pengganti baterai power supply. Jadi ini power supply pengganti baterai. Nah ya, ini power supply.
Terus sekarang saya ingin pasang lampu LED. Ini lampu LED ini ada kaki anoda sama katoda. Ini katoda, ini anoda. Listrik masuk dari anoda keluar di katoda. Jadi listrik itu dari positif ini ke anoda dulu, baru keluar ke katoda. Oke. Oke. Nah, sebelum ke lampu LED, ini harus saya lewatkan dulu. Ini pull up. Pull up-nya itu adalah resistor. Pasti kan resistornya berapa? 150 ya. 50 resistor, sorry. Resistor itu ini saya putar dulu. Kalau saya gini kan nggak bisa, ini kan nyambung konslet kan nanti. Nah ini saya buat gini, nah, ya kan? Dari ini ke resistor, terus dari sini ke kutub positif ke ini. Ya. Nah, ini warna merah ya, warna merah. Ini kutub positif ya. Terus ini adalah LED. LED-nya ini katoda ya. Katoda, LED-nya di sini, maka oke, saya buat LED di sini. Nah, katodanya di mana? Anoda di sini, katodanya kiri ya. Berarti dari sini nyambung ke sini dulu kan, harus masuk kan anoda nih. Ini kan dari sini ke sini, dari sini ke sini. Ya. Gitu. Ini sebentar. Ini saya ground kan. Ini hitam. Nah, gitu ya. Ini ke hitam, ya. Jadi kalau saya on kan begini. Bentar. Ini tegangannya tahanannya tadi 150 ohm. 150 ohm. Ya kan dihitung-hitung tadi. Ya, ini 150 ohm. Oke, tahanannya. Oke, sekarang saya ini belum saya nyalakan ya. Anda bisa lihat ini ampernya. Ini supaya Anda biar nggak ini nggak terkecoh sama ini aja. Lihat di sini ya. Ini. Nah, lihatnya ampernya masih 0 ya. Saya pencet. Nah, naik ya. Tuh 33 miliampere. Ya. 33 miliampere. Oke. Jadi ampernya sekarang naik dari 0 naik ke 33 miliampere. Ya. Oke. Seperti itu. Nah, ini adalah pull up nih, resistor pull up. Nah, sekarang dari sini ini saya bisa sambungkan ke ini ya. Ini saya bisa sambungkan ke, jadi kalau nggak dipencet lampunya nyala gitu. Saya sambungkan ini ke anoda. Ya lah. Saya dulu ini sambungkan ke anoda, anodanya ini ya. Nah, itu saya kasih warna apa ya, oranye aja. Ya. Ini adalah kutub positifnya. Lalu ini adalah saya sambungkan warna hitam ke sini. Nah, apa yang terjadi? Bentar. Oh, keliru. Ini kan belum nyambung ya. Ini, oh di sini. Saya salah. Ini ngambilnya dari sisi sini. Saya keliru ya, ngambilnya dari sisi sini. Berarti ini adalah ngambilnya di sini. Nah, ngambilnya di sini. Ya. Terus ini adalah di sini. Kebalik baca saklarnya ya. Nah, sekarang saya start. Nah, nyala ya. Iya kan? Nyala. Ya kan? Nyala. Kalau saya pencet, mati. Ya kan? Mati. Kalau saya ini, jadi kalau pada saat saya lepas, saklarnya saya lepas, ini nggak saya pencet, tombolnya saya lepas, arus akan mengalir dari sini lewat saklar, dari sini dari sini nggak lewat saklar ya, langsung ke sini. Atau kalau mau saya gambarkan begini aja. Ini saya tarik ke sini ya.
Jadi, nah di sini aja bisa. Ini gini aja deh. Nah, ya Anda nggak tercecer ya, nggak tercecer. Nah, paham ya? Dari sini masuk tahanan, terus masuk ke sini, anoda. Warnanya sangat warna oranye, ya. Terus dari sini, dari katoda ini saya konsletkan ke warna hitam. Background. Ya. Nah, nyala sama. Jadi dari sini masuk ke sini ya kan, ke tahanan lewat kabel ini masuk ke ini menyalakan led. Terus lednya nyala. Pada saat saya tekan arus yang tadinya mau lewat sini lebih enak lewat ini. Kayak pipa ya. Ini pipanya lebih kecil, ini pipanya lebih besar. Air akan lebih suka lewat pipa yang lebih besar karena dia loss ya kan, blong gitu, loss gitu, nggak ada hambatan ke sini, sehingga kalau saya pencet listrik akan lebih suka lewat saklar ketimbang lewat si lampu. Nah, paham ya? Gitu. Nah, ininya bisa gede 33 ya, 33. Anda bisa lihat 33 miliampere. Kenapa 33 miliampere? Karena dia yang ini, yang besar lewat sini. Nah, besar lewat sini. Pada saat dia nyalakan LED, ini arusnya cuma 19,5 miliampere. Paham ya? 19,5 miliampere. Oke, ini adalah full up. Oke, resistor full up. Oke, sekarang coba Anda download dulu ya. Ada PowerPoint-nya di download ya. Saya nggak ada PowerPoint ya. Sekarang kalau full down, bagaimana? Saya akan gambarkan full down. Oke, full down, saya kasih saklar lagi, saya buatkan saklar lagi, push ya, push button, ada di sini, push button, lalu full down itu kan saklar dulu, baru ke sini. Oke. Jadi ini dari saklar ini saya langsung sambungkan ke merah ini. Ini ya. Terus dari sini saya kasih tahanan. Tahanannya. Ya, ini. Nah, kira-kira begitu ya. Tahanannya ini. Terus bentarin tahanan ya. Oke. Terus dari tahanan ini baru saya tarik ke bawah. Paham ya? Jadi ini jalurnya. Tahanannya 2 kilo ohm. Ya, 2 kilo ohm. Nanti hitungannya kelihatan ya, bisa lihat. Ini 2 kilo ohm ya ini. Ini 2 kilo ohm, ini tadi 150 ohm. Ini full down. Sekarang saya ambil lednya saya pakai led yang ini aja. Led ya. Ambil led, saya pilih warnanya, ini warnanya hijau saja. Green. Ya, ada green ya. Led green. Ini anoda, sekali lagi masuk itu tegangan itu adalah anoda. Nah, ini tegangannya anoda masuk di sini ya. Atau kalau mau di sini ya bisa aja, sini ya, saya taruh di sini. Itu anoda yang ini ya, kasih anoda nih. Berarti ini saya sambungkan ke sini. Ya. Ini pakai warna oranye. Full down. Terus dari LED ini saya sambung warna hitam ke sini. Oke. Nah, apa yang terjadi? Nah, mati ya. Mati. Kalau saya pencet, bentar. Kalau saya pencet,
pelan kan. Nggak salah ya. Oh, ini harus ada ini lagi. Sorry, harus ada tahanan lagi. Sorry. Ini kayaknya harus ada tahanan lagi. Ini mensimulasikan ya. Nah, ini harus ada tahanan lagi. Ini lagi, saya kasih satu lagi. Dan sini ya, sini terus ini saya ambil di sini. Ini saya tekan lagi sedikit. Nggak bisa ininya. Oke. Terus ini saya kasih ke sini warna oranye. Netnya ini adalah 100 ohm. 100 ohm. Satu belnya adalah ke hitam. Saya gagal. Ini bisa nyala. Bisa ke 50 ohm. Nah, ini saya ambil. Saya masih agak bingung saklarnya soalnya. Dan sisi kiri. Oh. Oh alah, ininya meleset. Oh pantas. Nah, sekarang bisa. Saya naruh ininya, mata saya sudah nggak ini ya. Nah, ini sekarang bisa nih.
Ini masuk sini, ini masuk sini, ini menghubungkan ke ini. Goreng. Nah, tekan nol kan? Sekarang saya pencet. Nah, ya. Ini puljon ya. Ya, ini saya meleset saklarnya aja tadi. Meleset saklarnya. Jadi puljon itu ini yang puljon itu yang ini puljon. Tahanan puljon. Ini enggak pakai ini juga enggak apa-apa. Ini saya hapus ya. Tapi nanti ininya terancam rusak, lihat ya. Ada peringatan. Kalau saya nyalakan, nah pecah kan, lampunya pecah. Karena tegangannya itu 5 volt, di sini 2 volt, paham ya? Ini 5 volt, ini 2 volt, jadi pada saat saya nyalakan ini dia terancam rusak. Makanya harus saya amankan pakai dengan tahanan ini. Tahanan ini saya buat menjadi 150 ohm, gitu, supaya membatasi arus, ya, membatasi arus. Nah ini saya lewatkan ini dulu. Nah, sekarang aman, ini nggak akan pecah. Nah, ya kan, paham ya? Kira-kira seperti itu. 150 ohm, 1 kilo, ya bisa juga 150 ohm. Oh iya, ohm. Pencet. Paham ya? Tapi kalau di sini saya pencet, itu jadi mati. Ini pull up. Oke? Nah, sekarang nanti ini kan sensor ini, tombol ini sensor. Ini akan dimasukkan sebagai ke dalam Arduino, gitu loh. Dimasukkan ke dalam Arduino. Oke? Sekarang saya akan tunjukkan masukkan ke Arduino. Ya, ke Arduino saya masukkan, saya ambilkan Arduino. Oke. Ini tegangannya ini yang merah ini yang harusnya ke LED, ini saya simpangkan juga ke Arduino. Nah ini ke ini Arduino. Ini pull down. Terus yang ini pull up-nya, ini juga yang merah ini saya simpangkan ke Arduino. Yang merah ini, ya ini saya simpangkan ke Arduino juga. Oke lah, ini kalau ini merah, ini supaya ini saya bukan merah ya, purple ya, ungu gitu. Nah ungu saya taruh di sini. Oke. Sekarang saya kasih perintah kepada Arduino supaya saya pakai lampu lagi, LED ya. Ambil 2 LED. Yang satu saya taruh sini, yang satu saya taruh sini. Yang ini nanti adalah untuk hijau, ya kan? Ini adalah hijau, saya kasih hijau. Nah, berasosiasi sama ini. Terus ini adalah resistor. Resistor tetap ya. Resistor karena Arduino-nya bermain di 5 volt. Ya. Kalau enggak nanti LED-nya rusak. Meledak, terbakar. Nah, ini saya kasih keluarannya, outputannya ke LED. Ini port berapa nih? Port 8 ya. Nah, ini terus ininya saya taruh di ground.
warna hitam. Ada, identitasnya boga sari, kemasan, Kalau mau groundnya ini saya jadiin satu juga dengan ini. Groundnya jadiin satu, enggak ini ya. Caranya begitunya ground nih, DND nih, ya. Oke, terus tadi ini mana tadi ini saya taruh di sini. Tadi berapa? 8 ya. 8 aduh. Oke, ini 9 ya di sini ya. Saya taruh di bawahnya gini, saya taruh di bawah gitu ya. Di sini anoda saya putar ya. Ini saya putar. Anoda mana ini? Anoda sini. Saya sambung ke sini ya. Kelihatan ya? Yang merah. Ke sini katoda saya kasih ini juga ke sini. Oke. Nah, sudah jadi. Sekarang ini saya saya ganti. Jadi memang 150 ya. Ini pembatas arus 150 ohm. Ini 150 ohm. Oke, sekarang kita akan coba melakukan coding. Coding ya, ini coding ya. Ini ada coding model block atau model list. Model tag. Kita pakai model tag ya. Nah, in mode let built-in output. Mungkin ini bisa kan? Copy, paste. Oke, ini saya matikan dulu nyimak ya. LED-nya ini LED nomor berapa? Yang hijau. Yang hijau ini adalah LED nomor 8 ya. Ini kan nomor 8 nih. Anu digitalnya nomor 8. Ini adalah nomor 9. Ya kan? Nomor 9. Ya. Terus sebentar. Ini kalau jujurnya saya tidak hafal. Saya akan coba cari di Arduino velgnya. Arduino. Oke, ini saya ini dulu, saya matikan aja dulu ini supaya bisa lihat ya kerja saya. Saya pakai seluruh layar aja. Present no entire screen. Oke. Mudah-mudahan bisa lihat ya seluruh layar saya ya. Oke. Oke. Ya. Sekarang saya kalau lihat helpnya di sini Arduino pin mode. Nah, ini audio referensi ya. Jujur saya nggak hafal. Tapi kalau sudah nanti sudah kebiasa ini hafal. Ini adalah sebagai output ya. Sebagai output, input pull up. Nah, ini input pakai pull up. Ada input pakai pull down, ini pakai input pakai pull up. Ya. Input pakai pull up. Pull up itu apa? Pull up itu kalau dipencet dia mati ya. Oke. Sekarang kita lihat di sini lagi. Intercat. Yang pakai pull up tadi yang mana ini kan? Yang ungu nomor 3. Pin mode. Jadi ini saya sama ya. Copy. Paste pin mode 2 dan 3 ya. 2 dan 3. Terus ini input. Yang 2 itu adalah input pull down ya. Input. Kalau pull down itu adalah biasa aja input ya. Dipencet dia nyala. Tapi kalau pull up itu dipencet dia mati. Ini input. Karena menyatakannya gitu. Input dia apa? Input garis underscore pull up. Ya. Underscore pull up. Nah, terus habis itu ini saya kasih delay ya. Delay
delaynya saya matikan aja, saya hapus. Nah, ini digital write, digital read, kita perlu digital read ya, untuk membaca ya. Apa ini? Nah, bentar, ini harusnya oke, digital read, coba digital read, Arduino digital read, perintahnya bagaimana? Nah, digital read biasa, digital read pinnya high atau low ya, digital read high atau low, digital read, oke, digital read, ini if enggak digital if dalam kurung berapa, kita ambil yang dua dulu ya, yang dua sama dengan yang dua itu kan yang ini kalau dipencet kan dia nyala ya tadi ya, dipencet dia nyala. Yang dua ini adalah kalau dipencet dia nyala, makanya adalah sama dengan high, maka ini kan ini L, nah itu koma ya. Yes, ini adalah ini kalau di high maka dia juga high lampunya, lampu yang berasosiasi. Nah, di sini terus ini tambahin di sini pakai, nah ya kan, paham ya? Ini kalau saya pencet dia nyala. Nah, saya pencet lampu mana? Ini kan kaitan tombol hijau dikaitan sama 8 ya. Ini angka 8. Ya, angka 8. Jadi ini saya buat ini 8. 8-nya high. Paham ya? Dan kali ini lampu ke-8, lampu pada pin 8 dia low. Kalau sudah high kan berarti dia low. Ya kan? Nah, oke. Sekarang ini bisa saya hapus. Saya bisa sharing ini aja. Copy. Paste. Oke. Ya. Ini 2, ini 3. Ya kan? Kalau 3 dia high, ya kan? 3 dia high. Maka ini ke-8, ke-9 ya. 9 ini tidak dia high. Gitu. Jadi 9 dia low. Oh, ini nggak pakai titik koma ya kayaknya. Saya kasih nggak pakai titik koma ya. Sambung sini langsung ya. Oke. Sekarang saya coba, saya bismillah. Saya jalankan. Abrakadabra. Oh, masih ada ini. It like some error. Digital write else. Digital write. Tuh. Sebelum expected titik koma. Oh, butuh titik koma. Oke, saya bisa clear. Sebelum else. Oke. Start. Alhamdulillah. Ya. Oke. Jalan. Sekarang saya pencet ini. Oh, nyala. Ini nyala nih, ya. Lampu hijaunya nyala ya, lampu hijau lihat ke bawah. Lampu hijau ini, kali ini masih gagal ya. Ini masih gagal. 7, 8, ini kenapa gagal? Ada apa ini gagal? Kalau dipencet dia harusnya ada ini kan.
Kalau nggak dipencet dia high. Oke, saya lihat lagi apa yang menyebabkan dia gagal. Digital rate 3 high. High 9 low. Nggak bisa ya. Nggak jelas ini kelihatannya. Oke, saya pakai 10 aja, bentar. Ini saya putar, lampunya saya pakai 10. Ini anoda ya. Saya geser aja lampunya pakai 10 ya. Ini lampu ke 10. Bentar. Ini lampu ke 10 ya. Terus bisa nggak? Saya pencet ininya. Kalau dipencet, ya on. Kalau di sini, oh, ini masih ada gagal ya di sini. Saya bingung ya, kenapa ini gagal. Mungkin ini adalah rate 3 high, 10 high. Mungkin saya balik saja. Kalau ini low, ini adalah high. Start. Nah, pencet. Oh, nggak mau. Apa sih? Oh salah. Bentar, salah ini harusnya dikonekin ke sana. Ini yang ini saya perlu baca ini. Mungkin dikonekin ke sini kali. Coba. Ini nah, coba. Oh enggak bisa. Hai. Akhirnya kalau tadi full down-nya full up ini ya dipencet ke lampu kan. Dipencet. Kalau nggak dipencet kan dia menyalakan. Kalau dipencet kan dia mematikan. Oke, ini masih ada yang salah ya di sini ya, error di sini, masih ada yang error ya. Jadi Anda lihat ya, jadi begitulah membuat program ini tidak bisa langsung jadi ya. Ini high, ketiga itu adalah high, maka dia adalah matikan dulu. Ini adalah high.
Oh, pantesan saja. Caklannya tidak fungsi. Caklannya nggak fungsi ini. Caklannya nggak fungsi. Oh, enggak fungsi. Tidak fungsi. Berfungsi, berarti caklannya berfungsi ya. Berfungsi, kita tidak bisa. Dipencet mati ya jadinya ya. Oke, berarti ini saya berhentikan lagi. Ini saya berhentikan lagi. Yap. Ini mati. Oke, sekarang ke sini. Sini berhentikan. Ini yang full up. Full up ya. Full up. Sini. Tiga ini cukup input saja ya. Ini input. Oh. Baik. Loh. Saya coba lihat statusnya. Warnanya adalah ada tegangan 0. Ada tegangan itu kan high. Oh, dia 2 volt. Nah, ini masalahnya ya. Dia 2 volt ya. Kenapa nggak mau? Paham ya? Apa yang terjadi? Kenapa kok ini nggak mau? Masih nyimak ya, rekan-rekan ya. Ini kenapa nggak mau? Nggak mau karena ini masih 2 volt. 2 volt kalau di TTL ini harus 3 volt ya. Oke. Sekarang saya coba buangin lampunya. Ya. Nah, sekarang nyala. Paham ya? Ya. Kalau saya pencet mati. Oke? Paham ya? 2 volt itu masuk logika 0. Masuk logika ambang, logika ragurat. Harusnya minimal 3 volt. Tapi kalau saya kasih 3 volt, oke, ini saya buat 3 volt ya. 3 volt berarti 3 volt 3 dibagi 20 berapa? Ngerti nggak maksudnya? Ini tadi kan tegangannya 2 volt ya, yang masuk ke Arduino. Saya akan buat 3 dibagi 20 sama dengan 2 dibagi 20, ini harusnya 2, sorry. 2 dibagi 20. 0,1 kilo ohm. Jadi 100 ohm. Oke, ini saya ganti ya. Saya ubah 100 ohm. Ini pasti nyala, ini pasti nyala. Saya ubah ini 100 ohm. Sekarang LED-nya ini mau saya amankan. Ini jadi 3 volt, saya kasih LED ini mana tadi LED-nya di sini ya. LED-nya di sini. Sekarang saya tambahin dulu tahanan ya. Saya kasih pengaman ganda untuk LED. Ini saya kasih 1 volt. Nah, di sini. Terus ini saya kasih ke sini. Nah,
Ini ya. Itu. Ini 1 volt 1 dibagi 20 berapa? 1 dibagi 20 sama dengan 5/10 kilo ohm dikali 1000 sama dengan 50. Oke, saya buat 470. 47. 50 kilo ohm, 47 kilo ohm. Oke. Kita buat 47. Sekarang ini saya gandeng dengan ini, ground. Nah, ini kan ground nih. Sekarang. Nah, nyala semua. Nyala semua. Oh, tapi ini kecil ya. Saya pencet mati. Nah, kelihatan ya, nyala ya. Lampunya nyala. Oke, ini 47 ini saya buat menjadi 27. Oke, kurang. Saya buat menjadi 1. Nah, oke, saya kurang. Saya buat menjadi 860. Nah, lampunya nggak cemerlang ya. Saya buat menjadi 470. 860 ohm, sorry, 860 ohm. Oh, kilo ohm, ada saja nggak terang. Nah, ya. Ini 470 ohm. Ohm. Nah, ini ya, Anda lihat logikanya. Logikanya ada 4,46 yang masuk ke Arduino. Di sini loh, ini. 4,46. Ya. 4,46. Tapi begitu saya pencet, dia jadi 0. Nah, ya, paham ya? Jadi logikanya benar. Kalau rangkaiannya salah, tidak akan ini. Tapi kenapa? Karena ini tahanannya terlalu gede. Tahanannya terlalu gede, yang masuk ke sini 2 volt. Paham ya? Yang masuk ke Arduino cuma 2 volt. Karena memang masuk ke Arduino cuma 2 volt. Kemarin, saya belum memberi ini ya, memberikan data ya. Digital, rangkaian digital itu rangkaian digital itu akan bernilai logika 1 kalau di atas 3 volt. Ya. Rangkaian digital itu akan bernilai logika 1 kalau 3 volt ke atas. Kalau dia antara 0,6 sampai 3 volt itu daerah terlarang. Jadi tadi 2 volt itu tadi menyentuh daerah terlarang. Daerah terlarang itu daerah di mana rangkaian digital itu tidak bisa bekerja dengan benar. Kadang nyala, kadang enggak gitu loh. Nah, supaya bisa menyala atau tidak, maka harus di atas 3 volt. Dan ini terlihat buat menjadi 4 volt ya. Bisa kelihatan ya tadi ya. Nih. Kok gitu. Entire screen aja. Keseluruhan layar. Oke. Ya, Anda lihat ya ini. Nah, ini. Ya. Anda lihat ini. Ini adalah tegangan yang masuk ke Arduino. Oke, saya buatkan satu lagi multimeter ya. Multimeter. Ini untuk melihat tegangan yang masuk ke Arduino. Ini saya buat ground ya. Ground itu mana saja yang warna hitam ini. Terus ini adalah yang ke ini ya. Untuk yang satunya lagi ini warna oranye ya. Kalau bisa Anda konsisten dengan warna supaya nanti Anda bisa membedakan jalurnya. Oke. Itu kira-kira. Sekarang saya nyalakan. Nah, ini 0 volt. 0 volt maka lampunya mati, ya kan? Ini juga mati, yang bersesuaian. Kalau ini nyala. Ini kalau mau lebih cemerlang lagi, ini bisa saya kecilin lagi. Ini 470 menjadi 330. Dia akan cemerlang. Nah, ya kan? Hampir sama cemerlangnya ya. Nah, 330. Oke.
Ini 4,29 volt. Artinya dia ada di logika 1. Sekarang kalau saya ini 0. Karena kalau saya pencet ini, nah, ini ada di 5 volt, jelek-jelek masuk logika 1, sehingga Arduino dengan lancar bisa mengenali, menyalakan dengan ini, menyalakan ininya, ya kan? Ini lampu hijau dengan lampu hijau ya, lihat. Nah, ya, tuh, oke. Ini agak ada delay karena ini real time cloud, simulator cloud, jadi tidak menggunakan Arduino beneran, gitu. Dan diprosesnya tidak di ini di tempat saya ini pakai web ya, di internet, jadi agak ada delay. Saya lihat ada delay. Nah ini saya pencet agak ada delay. Gitu. Nah sekarang ini kan nyala. Kalau saya pencet, ini kan 4,29 logika 1 ya, logika 1. Ini yang masukkan di sini. Ini logika 1. Nah ini sekarang mati logika 0. 0 itu logika 0 itu adalah 0 sampai 0,6. 0 sampai 0,6. Paham ya? 0 sampai 0,6. Jadi nggak boleh lewat dari 0,6. Itu dianggap logika 0. Jadi 0,6 sampai 3 itu nggak boleh disentuh. Ya, itu margin nggak kepake tapi nggak boleh disentuh. Tegangan kita nggak boleh, alat kita nggak boleh ada di situ tegangannya. Jadi kita hanya boleh bermain di 0 sampai 0,6 atau di atas 3 sampai 5 volt. Gitu. Ya ini kan 3 sampai 5 volt ini 4,29. Terus ini kalau saya nyalakan ini 5 volt penuh, ya kan? Jadi bisa. Oke. Seperti itu. Ada pertanyaan sampai sini? Jadi ini pun tadi sudah benar. Izin tanya. Nah, silakan. Kalau yang di Arduino itu yang di sebelah kiri itu ada alat atau sesuatu yang kayak flash disk, tiap dia di start simulation dia nempel, tapi kalau di stop dia lepas, itu apa ya Pak? Yang mana ini? Oh ini saklar ini itu push button itu. Yang di Arduino-nya. Ya, yang di Arduino yang ini itu ya. Di Arduino. Bukan itu turun reset, lagi. Ya. Itu reset. Nah, iya itu kalau dicopot, kalau di stop copot. Ya, misalnya saya memantau cuaca, terus komputernya ngehang gitu. Ngehang itu di restart tapi bukan dimatikan atau dinyalakan lagi. Jadi kalau di desktop itu kan ada tombol reset, Mbak. Tahu ya? Iya, Pak. Di reset. Nah, ini di reset, pencet, nyalain lagi. Ini reset. Kalau yang di bawahnya loh Pak, maksud saya yang kayak flash disk gitu bentukannya. Yang mana? Ya saya nggak bisa nunjuk lagi Pak. Pokoknya kalau Bapak pencet stop simulation, nanti dia copot gitu. Ini saya stop simulation ini. Ya, nah terus dia kayak lepas gitu tuh yang di Arduino-nya. Nah itu apa sih Pak? Terus mana ini? Yang ini di sini. Bukan, ini kan di Arduino ada yang merah-merah yang tadi Bapak bilang restart, karena di bawahnya persis itu kan dia kayak copot gitu kalau di stop simulation, tapi ntar kalau di start dia masuk lagi alatnya. Masuk lagi alatnya? Iya, coba Bapak pencet deh Pak. Alat apa sih? Yang kayak USB port itu Pak? Nah iya itu tuh, terus dia masuk lagi ke dalam. Itu apa sih Pak? Oh ini. Iya itu maksud saya. Ini. Alah, ini USB Mbak. Ini hanya hiasan saja. Hiasan. Ini hanya ini power. Jadi kenyataannya kalau saya matikan, ya ini saya stop ya. Nah, ini powernya Arduino. Nanti prakteknya Mbak itu ini disambung ke laptopnya ada kabelnya gitu loh. Yang ini kan. Iya, buat bikin programnya gitu Pak, maksudnya dia. Ke laptop. Dan nanti sambung ke laptop, pada saat ini saya tancapin, Arduino-nya akan nyala gitu loh Kak. Nanti. Oh iya paham. Tapi kalau programnya itu dia masuknya dari mana? Tombol power ini. Ini hanya simulasi aja, mainan doang. Kalau programnya masuknya dari mana Pak? Berarti program yang tadi udah diketik di codingannya itu? Ini kode, pencet kode, klik kode, maka akan muncul ini. Nah, ini ada pilihan, ada mau blok, atau mau yang ini, yang tadi, hilang ya, blok. Bilang. Yang tadi, yang ini tadi, yang
yang apa? Yang source code. Mau source code atau blok. Gitu. Kalau blok biasanya untuk mainan anak-anak. Kalau itu mahasiswa ya harusnya nggak pakai blok, apalagi anak mahasiswa komputer. Gitu. Ya, makasih banyak, Pak. Nah, ini kan kode. Nah, alah lambat. Lambat nih. Jadi seperti itu tadi, ya. Wah, belum sempat tasuk ya, ya. Source code-nya belum sempat tak share. Nah, ini kan blok nih, kode ini blok, ini sub kalau list, tag, continue. Nah, oh hilang lagi, ya. Jadi tahu ya tadi ya. Ini pin mode, ya ini saya ulangi lagi dah. Pin mode, kalau pakai ini jadi pakai bahasa asing. Cuman kalau ini kan supaya bisa menarik untuk anak-anak, mainan anak-anak, maka dia ini dibuat pakai blok gitu pemrogramannya. Kayak pemrograman apa ya, Lego. Ini kalau output yang mana outputnya adalah tadi 8 dan 10 ya. 8 dan 10. 8 10 10. Terus ini pin mode ini input. Ini input yang pakai ini yang ini kan ya, yang full up, ini full down ya. Full down itu yang ini berarti yang dua up, full down. Yang kalau dipencet dia nyala, kalau dipencet dia nyala itu kan full down kan. Full down ya, itu full down ada dua. Ini dua input full down. Tuh. Ini berapa 3 ya, 3 gitu kan. Nah terus ini saya bisa hapus semuanya. Sorry coba undo. Digital write ya kan, koma gitu. Write ini kita write ya, pin terus ini pin mode. Digital read kita write pin sama nilainya. Oke, pinnya berapa digital write, pinnya misalnya 8, nilainya adalah high sama 8 low. Berat 8 loh gitu. Terus kita kasih pertanyaan ya kan, tak kurung tutup kurung digital rate. Nah 8 itu bersesuaian dengan mana? 8 ini kan yang ini bersesuaian dengan hijau itu 2 ya, digital rate 2 kan, tombol 2 koma digital rate 2 ya kan, rate input kan, input sama dengan high, maka ininya akan high gitu. Else ya kan, ininya akan digitalnya low. Salin tinggal diubah ya,
Digital ini adalah height tetap, ini 2, ini 3 berkaitan dengan 10 ya kan, 10 ini 10. Nah, sudah selesai. Sekarang start. Inilah nggak ada error, aduh ada error. Input was not declared, input pull down declare in this. Oh, in mode pull down. Start. Input. Oh, pull down nggak ada, adanya pull up. Oke, sorry. Pull down berarti ini ya input. Oke. Ah, ini salah ya. Jadi ini 2 ini adalah yang ini input biasa. Yang ini pull up ya, yang ini ya. Yang ini pakai pull up kan, ini pull up. Pull up. Nah, kita coba. Nah, ya, ini nyala ya, saya coba. Nah, ya kan? Oke, ada pertanyaan? Ini kodenya saya share ya. Kodenya saya share ke ini. Mana? Ini ya. Maaf Pak, untuk recordnya apakah bisa di-share juga Pak? Apanya? Untuk rekaman kelasnya. Oh, rekaman kelas. Iya Pak. Oh, rekaman kelas nanti saya sharein. Sabar ya, rekaman kelas ya. Kebetulan iya, Pak. Saya nanti kalau saya sudah ini saya nggak tahu nih masih cukup nggak paketannya, nanti saya akan share. Baik Pak, terima kasih ya Pak. Ya, ini aja, ini kalau mau coba di Tinkercad minta foto screen seperti ini ya. Terus ini saya tarik di sini. Ini rangkaiannya. Nah, udah. Ya. Oke, ada pertanyaan? Itu baru aktuator kayak gitu ya, input output ya. Masih ada lagi aktuator nanti PWM dan sebagainya. Makanya ini saya juga agak bingung ya, jujur aja. Sudah mengajarkannya secara online, nggak ada praktikum, kelasnya adalah kelas SI lagi. Ya kan? Bisa Anda bayangkan seperti apa. Jadi mohon maaf kalau nanti targetnya tidak terini ya. Tercapai gitu. Pasti nggak akan tercapai, sulit mencapainya. Yang TI aja sulit kok. Kenapa? Karena memang ini dibutuhkan pengetahuan pengetahuan elektronika. Saya nggak mau ngajar, ini padat, jadi nggak cukup. Belum lagi masih diwajibkan harus kelas besar. Kelas besarnya di sini ditetapkan oleh kampus yang ngajar Pak Idik, bukan saya. Gitu. Kalau saya mungkin bisa saya isi, ya udah nanti ketemu di kelas besarnya kita main di elektronikanya gitu. Bisa. Tapi kalau Pak Idik kan jurusan lain, Pak Idik itu lebih ke arah jaringannya. Jadi nanti kalau dihubungkan ke jaringan. Ya. Tapi kalau memang mau tertarik main begini, silakan aja nanti kontak ke saya. Ya. Seperti itu. Kontak Japri juga nggak apa-apa. Oke, silakan. Ada pertanyaan lainnya? Belum ada sih, Pak. Jelas ya? Gambarnya jelas tapi ya, ininya. Presentasi saya. Jadi seperti itu ya. Ini seperti ini. Ini yang ini adalah Tinkercad untuk yang digital aja, digital edit sama write. Waktunya aja sudah hampir ini jam habis ya. 17.30 setengah 6 ya. Oke, masih 1 jam sebenarnya. Oke.
Saya cuma was-was paketan saya di paketan saya cuma. Oke. Oke, ini saya sekarang share lagi PowerPoint ya, PowerPoint aja. PowerPoint saya share. Mana PowerPoint? Ini saya sambil lagi PowerPoint ya. Nah, ini program Arduino ini ada dua macam. Yang pertama adalah setup ya, lalu kedua itu adalah loop. Jadi kalau tadi yang ditanyakan tadi ini kan yang ini keluar masuk gitu pada saat dia di simulasi, maka dia akan masuk, kalau enggak ini dia akan nyabut, itu adalah powernya ya kan, powernya. Lah ini adalah coba untuk membaca tombol ya, tombol untuk inputan dengan led keluaran digital sama seperti tadi, cuman kalau tadi langsung saya jelaskan untuk pull up sama pull down gitu ya, ini seperti ini. Nah, yang di sini tadi ini adalah loop, jadi badannya dibagi jadi dua, setup sama loop. Kalau setup ini adalah bagian untuk apa tadi, untuk menyamakan menentukan mana positif, mana output, mana input ya, tadi ini setup. Lalu loop ini adalah badan programnya. Kalau dikasih exit 0 maka dia akan keluar gitu. Nah tadi ditanyakan tapi tekan tombol ini kan, ada bintik ini adalah tombol reset. Kalau begitu ditekan tombol reset seperti ini, begitu tekan tombol reset dia balik lagi ke sini ya. Padahal program kalau dari sini kan nggak bisa ke sini lagi, dia udah lari ke sini kan nggak ada jalan. Nah di sini harus hard reset, tekan tombol reset tadi di Arduino-nya, dia akan balik lagi ke setup ya, seperti itu. Kalau secara software nggak bisa, harus hard reset untuk balik ke setup. Oke. Tuh. Terus ini baca tombol inputan ya. Nah ini struktur program, contohnya tadi setup ya. Ini ada pin mode tadi ya kan, masih ingat ya tadi ya pin mode gitu. Terus ini adalah yang ada if-nya tadi, void loop ini bagian ini. Jadi ini saya tunjukkan bahwa loop ini akan dia diulang-ulang, akan keluar dari loop kalau saya berikan exit 0 di sini. Di sini saya kasih exit 0, maka dia akan keluar dari ini loop. Ya. Keluar dari loop. Oke. Nah, ini tadi saya jelaskan baru bagian dari pin digital. Bagaimana kalau saya analog itu misalnya gini, bagaimana kalau lampu LED-nya itu saya mau nyalakan bisa terang, bisa redup, terang, redup, mati, gitu. Ya. Padahal kalau digital itu cuma hanya nyala on dan off, terang nyala atau mati, nggak bisa dibuat redup. Nah, untuk dibuat redup itu ada namanya pakai PWM, pulse width modulation. Ya, ini pulse width modulation. Nah, masukannya itu ada pakai pin analog. Ini PWM ini untuk keluaran analog, outputan analog. Jadi outputan di Arduino itu ada outputan digital sama outputan analog. Outputan digital itu yang tadi saya perkenalkan tadi, itu adalah outputan digital, ya. Yang tadi nyalakan lampu tadi di Arduino-nya, ya. Oke, kita saya ini aja. Nggak nyaman di sini, mendingan pakai entire screen aja. Ya, jadi kalau ini adalah outputan digital. Ini outputan digital. Ya, ini outputan digital. Kalau outputan analog, tombolannya bentuknya seperti ini juga, tapi cara programnya enggak. Cara programnya pakai PWM. Nah, kalau pakai PWM ini pakai yang ada ini nih. Yang ada ini 3, terus ini ada kayak bukan min sebenarnya, kayak air ya, 3 terus dikasih ini air. Ini PWM, lambang PWM nih, PWM. Jadi tidak boleh dipin-pin sembarang, harus dipin yang ada PWM-nya, ada yang support sama PWM. Nah, yang support sama PWM itu adalah 3, 5, 6, 9, 10, 11. Ini Arduino Uno. Nanti kalau Arduino Nano, Arduino Mega gitu bisa dilihat aja nanti. Kalau ada yang lambang ini, lambang ombak, ya, lambang ombak begini, ini artinya PWM. Jadi 3, 5, 6, 9, 10, 11 ini adalah keluaran untuk PWM atau keluaran analog. Sebenarnya digital, tapi dia seolah-olah seperti analog. Gitu. Ya, ini PWM ini. Oke. Lalu, nah ada PWM-nya, ada PWM 2, ada 2 macam, ada PWM umum. PWM umum itu adalah PWM, pengertian PWM yang umum, ya, yang umum itu untuk semua rangkaian, ya.
Ini adalah pakai duty cycle. Duty cycle itu adalah persentase lamanya on. Nah, mana? Oke. Oh, ini aja nih. Nah, ini satu periode ya. Dari sini ke sini ini satu periode. Dari putus-putus ke sini. Jadi satu gelombang itu adalah satu bukit sama satu lembah. Ya. Ini kan bukit sama satu lembah. Oke. Satu gunung sama satu lembah. Itu satu gelombang. Itu satu periode. Nah, ini adalah waktu. Sumbu X itu adalah waktu. Jadi satu periodenya itu harus tetap. Misalnya berapa milisecond semua sama periodenya. Tergantung dari frekuensinya nanti. Kalau lupa periodenya berapa nanti bisa dilihat di speknya Arduino. Periodenya berapa, ya. Nah, terlepas dari periode, ini periodenya ini ya, segini lah waktunya. Ini 25%, artinya 25% itu dia on, 25% ini sisanya off. Dilihat satu ini aja. Nah, ini kan dia berulang-ulang. Akhirnya ini akan memberikan kesan kepada si LED, lampu LED tadi, bahwa ini tidak dialiri, misalnya bukan 12 volt, tapi ini 25% dari 12 volt. Kalau 5 volt, ya berarti 25% dari 5 volt. Jadi 5 volt dibagi 4. Jadi berapa? 2,5 dibagi 2. 2,5 dibagi 2, 1,25 ya. 1,25 kan salah ya. Nah, ini berarti ini kira-kira 1,25. LED akan merasakan 1,25 volt. Atau kalau di ini pakai 12 volt di PWM kan, bisa juga. Nanti kalau pakai multimeter gitu atau bolam atau apa, multimeter akan merasakan ini adalah 3 volt. 3 volt dari mana? Ini 12 dikalikan 125. Jadi sebenarnya tidak diturunkan tegangannya tetap. Tapi dibuat nyala mati gitu ya. Nyala mati, ini mati, ini nyala lagi mati. Hanya nyalanya sebentar, nyalanya cuma 25%. Nah, kalau nyalanya 50% akan memberikan kesan dia 50% dari tegangan semula. Ya. Kalau diperpanjang lagi 90%, ya 90% dari tegangan semula, jadi 10,8 volt. Itu caranya. Ya. Sehingga lampu itu akan terang, redup, mati, terang lagi, redup lagi, terang, mati. Gitu. Sebenarnya ini tidak murni diturunkan tegangannya, tapi di PWM-kan istilahnya. Ya, ini. Terus ini masih PWM umum ya. Ada ini analog light 64. Gitu. 20 ini. 64 dari mana? Karena satu ini itu adalah 50% 1024 kalau salah ya. 1024. 256. Jadi kalau penuh ini perintahnya adalah analog light 255. Analog light 255. Nanti bisa lihat di helpnya ya. Analog light. Sebenarnya ini bukan analog, aslinya perintahnya itu namanya analog light. Tapi sebenarnya ini tidak asli analog, tapi dia adalah PWM. Oke. Ini PWM umum ya, masih PWM umum. Ini adalah Arduino-nya Tinkercad-nya, pakai Tinkercad sudah ada. Nanti kapan-kapan akan saya share ininya. Terus ini adalah source code-nya ya. Ini adalah motor. Jadi motor kalau pakai PWM, ini motornya bisa kenceng, bisa pelan, lalu berhenti. Gitu. Kalau lampu juga gitu, seperti lampu belajar itu bisa dinyalakan terang, redup, mati. Ya. Ini juga bisa disetel putarannya. Putarannya bisa kenceng, bisa pelan, lalu mati. Ini ke motor. Ini juga ke motor, ini ke motor ya. Gitu. Nah ini ke bridge. Bridge ini gunanya untuk supaya motor ini bisa maju atau mundur. Ya. Kalau yang ini baru hanya motornya ini maju, tetap maju, tapi kenceng, pelan, mati. Tetap putarannya sama. Tapi kalau dipakai bridge ini hybrid, ini putaran motor itu bisa dibolak-balik, bisa mundur, bisa maju, ya, bisa diputar maju mundur. Nah ini adalah contoh bridge, rangkaian bridge, bikin sendiri juga bisa. Nah, ini adalah rangkaian internalnya bridge. Nah ini adalah PWM servo, tapi kan PWM umum ya. Karena saya akan kenalkan PWM servo. PWM servo ini adalah PWM yang biasanya digunakan untuk pesawat aeromodeling atau mobil-mobilan aeromodeling.
atau kapal air modeling. Ini PWM Servo. Ya. Jadi kalau Anda menguasai ini, Anda bisa aja membuat pesawat tanpa awak, bisa, sangat bisa. Ya, ini perintahnya sedikit beda. Perintahnya seperti apa? Oh, ini enggak dibahas ya. Ini tidak saya ini. PWM Servo itu ada perintahnya nanti khusus ya. Perintahnya 2 milisecond apa berapa tuh? Saya lupa nanti. Nanti kalau tertarik ya. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi tidak harus PWM Servo ini tidak harus 100%. Tapi kan kalau yang PWM umum kan 100%. Ini nggak sampai 100%. Sampai berapa persen gitu. Cuma 2 milisecond. 1,5 mili sampai 2 milisecond. 1,2 mili sampai 2 milisecond kalau nggak salah. On-nya, lamanya waktu on. Jadi waktu on-nya itu kecil sekali, seperti ini aja. Nah, seperti ini. Lamanya on ini kalau pakai PWM Servo ini lamanya on ini nggak sampai 25%, cuman 1,1 sampai 2 milisecond. Jadi bukan persen satuannya. Ya persen juga bisa, dipersenkan bisa, tapi kecil sekali. Ya, kecil sekali. Oke. Kira-kira itu. Jadi ini penjelasan saya ya. Jadi jujurnya saya agak kesulitan untuk mengajarkan ini ya sebenarnya. Nanti kalau kapan-kapan bisa ketemuan kalau kelasnya adalah ada kelas tatap muka, oke lah silakan. Akan saya jelaskan. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya akhirin ya. Jadi seperti itu pertemuannya. Saya akhirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Yo.